elektrokimia. Itu dalam membahasnya ya nanti. Karena itu kenapa kalau ya? Karena tidak ada keterkaitannya, nanti saya lihat ya bagaimana sel volta, sel elektrolisis hubungannya ke redoks tidak terlihat itu. Oke. Mana yang subordinat, koordinat, superordinat. Ya. Jadi sebenarnya elektrokimia, reaksi elektrokimia itu ada redoksnya. Jadi superordinatnya bukan reaksi kimia, reaksi elektrokimia. Itu kita bagi ada redoks, ada reaksi elektrokimia, apa judulnya tadi? Ya, itu harusnya dimulai dari reaksi oksidasi reduksi dulu. Ya, jadi sejajar nanti dengan sel volta, ya, sel elektrolisis, korosi, itu sejajar nanti itu. Nah itu Ibu, izin Bu. Ya. Mungkin gini Bu, mahasiswa meletakkannya ini reduksi dulu, tapi tadi di bawahnya ada Bu, reaksi oksidasi dan reduksi. Coba mahasiswa di scroll ke bawah. Memposisikan yang pertama di label mungkin Bu. Tadi ada nggak reaksi reduksi oksidasi? Atau yang kelompok 6 tadi ya? Oh, berarti ini emang ada Bu. Yang kelompok 6 berarti ada Bu. Ya itu ini kelompok 5 ini yang dilihat. Karena dia hanya buat satu, nggak lihat kepalanya apa. Makan Ibu bertanya ke kelompok 5 tadi, kepalanya apa. Judul besarnya apa kata Ibu di CP. Ya Bu. Ya, karena mereka hanya bahas redoks itu. Ya, jadi mahnya sebagian baru. Jadi kalau redoks kita tidak nampak hubungannya nanti bagaimana sel elektrokimia itu dengan redoks. Seperti tidak ada hubungan nanti. Pada itu ada kesetaraan nanti, ada yang menjadi koordinat. Lalu superordinatnya apa? Ya. Karena ini akan kita lanjutin dengan peta konsep nanti. Ya enggak? Jadi kalau kita melihat ini sepertinya terputus-putus. Ya, nah, coba tanggapi dulu. Coba ini menentukan elektrovalensinya. Kemudian juga kita tahu untuk menentukan tingkat energinya. Ya. Nah, jadi kapan bersifat konkret? Kemudian konsep abstrak dengan contoh konkret itu tadi sebelum banyak saya lihat itu adalah konsepnya abstrak, contohnya yang konkret. Ya, coba lihat yang saudara definisikan tadi. Saudara itu konsep konkret, kapan itu konsep konkret? Kalau saya beranggapan itu abstrak, itu contohnya yang konkret. Kemudian konsep abstrak, itu contohnya atom, itu adalah konsepnya abstrak. Kemudian konsep berdasarkan prinsip, ya. Ini kemarin sudah kita bahas ini, contoh mol, hukum-hukum, itu adalah konsep berdasarkan prinsip. Ya, hati-hati loh itu, bukan menyatakan simbol itu. Hukum-hukum adalah konsep berdasarkan prinsip. Ya, kemudian ada lagi konsep yang menyatakan konsep menyatakan simbol persamaan reaksinya. Itu yang menyatakan simbol, persamaan reaksi. Tapi kalau definisi reaksi oksidasi, ya itu apa maksudnya itu? Kemana perginya? Reaksi reduksi, apakah itu menyatakan simbol?
reaksi oksidasi, reaksi pelepasan elektron. Bukan persamaan reaksi itu. Ya. Jadi apa itu? Konsep abstrak jadinya. Karena tidak terlihat. Ya. Nah, kalau dia itu menyatakan simbol, kita bikinkan kepersamaan reaksi baru menyatakan simbol dia. Konsep yang menyatakan proses elektrolisis. Ya, prosesnya itu. Kemudian konsep yang menyatakan sifat. Ada lagi konsep yang menyatakan sifat. Nah, kalau oksidator kemana perginya itu? Kemana itu? Oksidator. Konsep yang bagaimana itu? Oksidator. Apakah oksidator konkret? Kan konsep itu, oksidator. Reduktor. Jadi dia apa? Dia mengalami, kalau oksidator dia menyebabkan, kan itu. Ya, menyebabkan terjadinya reduksi, dia sendiri mengalami reaksi. Kalau oksidator dia menyebabkan reduksi, dia menyebabkan oksidasi sendiri, dianya mengalami reduksi. Nah, itu. Nah, apa itu konsep apa itu yang seperti itu? Ini mahasiswa diam aja ya, Bu? Iya, kita yang berpikir, percuma juga kita jelaskan. Nah, kan itu berdasarkan ya prinsip itu. Ya, kan prinsip itu ya. Kalau kita bayangkan itu boleh ke mendefinisikan, kecuali bersama reaksi itu ya. Prinsip kalau menurut Ibu itu. Iya, artinya apapun yang mengalami reduksi dan dia menyebabkan orang lain mengalami oksidasi, maka kita sebut oksidator, kan gitu ya, Bu ya? Ya, kan prinsip gitu ya. Kalau bertukar nanti ion atau senyawanya dan ternyata dia mengalami reduksi lalu dianya menyebabkan orang lain mengalami oksidasi, berarti dia sebagai oksidator, kan gitu. Iya, kayak gitu. Kan prinsip itu kan. Kita tukar-tukar tetap ya, kalau itu ciri-cirinya seperti itu. Ya, nah itu hati-hati. Jadi coba dipahami lagi. Ada konsep konkret. Konsep konkret, yang konkret itu terlihat. Ya, kayak ini nih, apa yang konkret misalnya? Elektroda tadi mungkin bisa ya, Bu? Ya, elektroda itu udah buatan listriknya konkret gitu kan. Iya, nampak logam zinc yang jadi elektroda atau batangan karbon yang kita jadikan sebagai elektroda. Jadi itu nampak ya. Tapi kita melihatnya adalah konsepnya itu abstrak sebenarnya, tapi contoh konkret. Kalau itu batang elektroda itu mungkin lebih condong lebih abstrak dengan contoh konkret ya, Bu. Iya, karena prosesnya itu nggak nampak prosesnya. Tapi contohnya konkret. Gitu. Ya, ada yang abstrak ya, memang abstrak. Lalu ke contoh pun nanti abstrak juga tidak terlihat juga. Ya. Prinsip sudah tadi menyatakan simbol itu adalah persamaan reaksi. Ya, konsep menyatakan proses tadi. Kemudian ada konsep menyatakan sifat. Jadi kayaknya sepertinya harus banyak diperbaiki lagi ini. Ya. Jenis konsepnya. Silakan Bu Bali, tutup lagi Bu Bali. Jadi banyak sekali tadi tuh konsep konkret saya bingung sendiri kenapa konkret jadi. Ya. Oke. Nah, coba lagi kelompok 5 tadi. Ya, tadi baru sampai ke jenis konsep. Atribut kritisnya. Ya, ini bagusnya di kelompok ini reaksi reduksinya dibahasnya dari pelepasan oksigennya, dari perubahan biloxnya, ya kan? Nah, kelompok 6 hanya dengan perubahan bilox tadi saya lihat. Ya, tidak di apa ini teori pertama reaksi oksidasi reduksi. Ya.
nanti organik lebih banyak digunakan ini. Nah, baik ya. Kapan dikatakan reduksi? Kalau dia melepaskan oksigen. Nah, itu contohnya. Dah. Nah, atribut kritisnya apa? Apa atribut kritisnya? Yang tidak berubah berarti jumlah oksigen ya. Jumlah atribut variabel, Bu. Kritis tuh. Oh, yang kritis ya, jumlah prosesnya kan, Bu. Kalau dia melepaskan oksigen, iya, melepaskan reduksi, oksigen, ya. Melepaskan oksigen. Melepaskan oksigen. Jumlah oksigen atribut variabel. Ya, tergantung berapa jumlah oksigen yang dilepasnya. Dah, kemudian subordinatnya. Reduksi. Tidak ada subordinat. Iya, konsep yang lebih sempitnya tidak ada ya, Bu ya. Ada enggak? Rasanya beda lagi nanti apanya. Enggak ada kayaknya, Bu. Koordinatnya oksidasi. Iya, setara. Superordinat. Di atasnya itu jadi kecil sekali, tidak ada nampak di sini. Reaksi elektrokimia juga bisa termasuk. Reaksi oksidasi reduksi. Ya, atau boleh superordinatnya reaksi redoks. Oke, nah itu contoh. Jadi ini yang bermasalah menurut saya subordinat. Apakah di dalam sel-sel kota, di dalam sel elektrokimia tidak ada reaksi oksidasi reduksi? Kita gunakan. Ya, mungkin nanti ini bukan subordinat, di koordinat. Reaksi oksidasi. Redoks ya, tapi nggak bisa juga. Redoks yang bisa. Makanya yang dibahas dulu adalah redoksnya. Apa itu reaksi redoks? Baru kita bahas reaksi reduksinya, reaksi oksidasi. Kan reaksi redoks dulu. Ya kan? Ya. Reaksi redoks bahas dulu. Jangan reaksi ini sudah kecilnya dan subordinatnya. Jadi saat kita bahas reaksi redoks, superordinatnya adalah reaksi kimia. Ya kan? Lalu untuk contoh ini juga mungkin ini contohnya lebih ke reaksi redoks ya, Bu? Iya, harusnya reaksinya adalah reduksi saja gitu. Kalau memang contohnya reduksi berarti reaksi yang memang hanya menunjukkan saat biloxnya itu turun. Ini FeO2 tambah CO2 jadi Fe, dia melihatkan Fe-nya ini. Harusnya FeO2 menjadi Fe saja, jangan ditambahkan CO-CO-nya. Kemudian reaksi oksidasinya sudah benar, Fe tambah O2. Ya, jadi ini melepaskan, ya, jangan direaksikan dengan yang lain-lain. Kemudian reaksi merupakan, ya, ini tentang melepaskan elektron. Nah, jenis konsep, ya, konsep yang menyatakan simbol. Apakah ini menyatakan simbol? Definisi loh ini. Bukan bersama reaksinya. Oke. Nah, kemudian pengikatan elektron oleh suatu zat. Ya, banyaknya jumlah elektron banyaknya jumlah elektron apa? Jumlah elektron yang diikat. Oke, jadi sama aja nanti. Reaksi kemudian subordinat, ya. Oke. Koordinatnya reaksi oksidasi. Nah, itu reaksi redoks. Ini redoks dulu, baru nampak. Kalau ini nggak nampak jadinya. Ya. Oke ya, kelompok 5. Terus kan ke bawah lagi. Begitu juga di oksidasi. Dah. Oke. Kayaknya yang lain tolong diperbaiki lagi ya. Nah, ini sama aja terus ke bawah lagi. Oksidasi berdasarkan oksigen yang pertamanya, ini sudah bagus sih. Ya, kemudian setelah ini coba setelah oksidasi itu sama ya, protes saya itu sama. Di bawahnya apa lagi? Bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi. Oke. Jadi kalau kita bicara redoks, ya itu lebih kecil kita bilang oksidasi lagi. Tapi mungkin di sini definisi
konsep biloxnya mungkin perlu diperbaiki ya, Bu? Ya, makanya ini ya, bilangan oksidasi adalah suatu bilangan yang menunjukkan ukuran kemampuan satu atom untuk melepaskan atau menangkap elektron dalam pembentukan suatu senyawa. Apa itu bilangan oksidasi? Suatu atom saja, atau molekul, atau senyawa. Suatu atom, ini suatu atom, untuk melepaskan, menangkap. Muatan mungkin ya, Bu. Ini dalam membentuk suatu senyawa. Ini definisi ini harus pakai buku loh, tidak boleh di karang-karang. Kalau ini lebih ke semua arah kapan dia redoksnya jadinya, Bu, gitu. Ya. Nah, jadi ya, yang definisi konsep itu saudara harus berdasarkan buku apa? Tidak boleh di karang-karang ya. Iya. Baik ya, harus dasarkan bukunya apa. Jadi kalau ini bisa salah pengertian kita. Nah, kemudian konsep yang menyatakan simbol. Bilangan oksidasi. Iya, kalau ini menyatakan simbol. Iya, karena positif 2 atau positif 1 atau 0 gitu ya, Bu ya. Kemudian mengikat atau pelepasan bilangan pengikatan atau pelepasan suatu elektron. Apa artinya? Kalau bilang oksidasi, tandanya bermuatan positif atau bermuatan negatif nggak? Pengikatan atau pelepasan elektron? Iya. Simbol tadi. Kenapa mengikat atau pelepasan elektron yang jadi atribut kritisnya? Variabel, Bu. Yang simbol, ya, ini kritis, Bu ya? Ya, terus elektron. Nah, ya kalau simbol kan kita berikan, misalnya Fe plus 3 misalnya. Oh, min. Apa misalnya yang min? Ya. Cl min. Ya. Ini jelas satu yang atribut apanya. Nah, tapi yang kritisnya kan bisa jadi Fe plus 2, Fe plus. Nah, itu Fe plus 3 kan tergantung dengan pengikatannya. Yang minnya, yang N misalnya. Dari min sampai plus dia ada itu N. Ya kan? Itu bilang oksidasi loh. Makanya kata saya tolong dicari bukunya ini definisinya bilang oksidasi apa. Karena bervariasi sekali. Nah, apa yang apa atribut kritisnya? Ya, atribut kritisnya tentu yang ini, yang tanda plus minusnya kan? Iya, muatannya berarti, Bu. Ada positif dan muatan negatif. Iya. Tuh, ada variabelnya bisa muatannya ya harga nilai muatannya yang berubah-ubah, Bu. Jadi dari min sampai 0 plus itu semuanya itu adalah nah sekarang kalau harganya misalnya N dari plus 1 sampai dari min sampai plus itu kan apanya? Variasi dari muatan. Jadi tidak aja satu muatan. Ya BR pun ada BR plus lah, yang salah lah. Iya, dari min 1 sampai plus 7. Iya, itu yang N. Yang BR. BR kan min sampai plus 1. Min 1 sampai plus 7, nah Bu. BR plus 7. BR. Iya Bu, HBRO misalnya Bu, HBRO 4. HBRO, iya. Per bromat. Iya. Coba dilihat itu variatif, itu yang atribut apanya? Variabel. Oke. Nah, kemudian ini subordinat kalau nggak salah, Bu. Ini yang selanjutnya subordinat ya, kelompok 5. Subordinat, koordinat, dan subordinat. Superordinat. Mana yang superordinat? Yang pertama. Yang ketiga kayaknya. Yang ketiga, Bu. Bilangan oksidasi itu. Kenapa konsepnya bilang oksidasi lalu superordinatnya juga bilang oksidasi ya, Bu? Harusnya. Jadi
kalau kita lihat ya, tadi makanya kata saya tadi di apa pengertian oksidasi reduksi itu yang apanya yang subordinatnya itu adalah bilangan oksidasi. Karena bagaimana dia bisa menentukan? Kalau ini berarti kalau bilangan kalau di subordinatnya lagi itu unsur, apa lagi muatan unsur apa namanya itu? Ya, mungkin kemana tibanya Bu Bali? Apakah kita ini lebih sempitnya berarti bilangan oksidasi unsur, ion, atom seperti itu Bu? Atau bisa iya. Artinya kan dia akan berbeda-beda nanti. Misalnya di bawahnya si bilangan oksidasi itu nanti kalau atom dia akan berbeda, ketika dia dalam bentuk ion akan berbeda, ketika dia unsur bebas dia berbeda, ketika dia dalam senyawa juga akan berbeda. Kan kita belajar cara menentukan bilangan oksidasi. Kalau itu ion, ya ada beberapa atom di dalamnya mana yang maka ada variasi situ. Kan tidak perlu kita hafalkan. Iya Bu. Ya. Nah, kalau dalam molekul bagaimana jumlahnya tentu akan sama dengan 0. Nah, itu yang kita bilangan oksidasi atom, ion, dan senyawa. Mungkin itu yang harus dipikirkan. Ya. Mungkin itu yang variatif ya, yang apanya mungkin variabelnya mungkin itu Bali. Ya. Tergantung dengan ionnya dia bervariasi sendiri dalam molekulnya bagaimana. Kemudian kemana perginya tadi bilang oksidasi? Pertama dia perginya tentu ke yang lebih di atas dari bilang oksidasi itu adalah reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Itu adalah superordinat. Ya, yang lebih setara. Kalau yang setara berarti sepertinya nggak ada ya Bu, kalau yang setaranya? Bilang oksidasi. Karena hanya satu-satunya rasanya Bu. Maksudnya konsep itu hanya sendiri gitu Bu, tidak ada yang setara dengan dia gitu. Bisa jadi, ya tidak ada bilang oksidasi. Oke. Nah, sekarang contoh bilang oksidasi ion tunggal sama dengan muatannya. Namanya contoh bukan definisi, nak. Iya. Langsung aja misalnya ya Bilox Fe sama dengan 0 gitu. Atau Bilox Fe dalam Fe2O3 berarti plus 3 gitu kan Bu? Itu. Nah itu contoh, jadi contoh bukan definisi. Ya, semua ya. Oke, turunkan ke bawah lagi. Reduktor, oksidator. Jadi sebenarnya ini reduktor itu harus ada di atasnya, kemana kita turunkan reduktor. Ini tidak terlihat keterkaitan ini. Makanya itu kata Ibu. Kalau misalnya kita pada oksidasi, ya reduksi. Nah reduksi pasti ada reduktornya ya enggak? Reduksi oksidator Bu. Nanti kalau oksidasi reduktor. Ya. Ya makanya itu ada keterkaitannya itu Ibu bilang tadi. Kalau nggak tiba-tiba kok ada di bawah itu saja, di mana keterkaitan konsepnya? Dari mana kita turunkan konsepnya ini? Itu yang nggak terlihat. Jadi kita saat kita menghubung-hubungkan nanti susah loh itu. Jadi kemana hubungannya? Ya, jadi reduktor oksidator itu di mananya? Kan dalam tentu kita bikin persamaannya dulu, persama reaksinya dulu. Kenapa kok langsung ke oksidator reduktor itu? Nah, jadi kepersamaan reaksi ya dulu saudara buat setelah apa? Ya, bilang oksidasi. Bu Bali mungkin ini yang akan membingungkan saat mereka menyusun peta konsep nanti. Karena mereka apa konsep-konsep yang ingat aja, tapi maka urutan materi itu tidak jelas. Maka urutkan materi itu yang kita kerjakan kemarin. Urutkan materi, setiap materi itu pada bagian mana dia. Maka itu nanti dia sejajar kah dia atau di atas atau di bawah dia. Bukan di karang-karang tiba-tiba oksidator kita ingat itu konsep-konsep, bukan begitu. Kita lihat dari materinya tadi.
Setiap materi ada konsep, kan ada konsepnya itu. Ini yang kita turunkan ke sini, kita terjemahkan. Mungkin begitu Bu Bali. Ini mungkin kekurangan dari penyusunan ini. Dari sini tidak bisa kita bahas ke peta konsep. Kayaknya kacau sekali ini. Karena tugas akhir kita, proyek kita yang ketiga adalah membuat peta konsep dari setiap materi. Jadi kalau seperti ini kita menyusunnya susah untuk menyusun peta konsepnya nanti. Nah, mana yang subordinat, mana superordinat, kan kita susun berdasarkan itu nanti peta konsep. Iya, Bu. Nah, jadi tolong dulu sebelum membuat ini, itu sudah ada tugas kita yang kemarin, tolong dilampirkan dulu urutan materi-materinya, apa saja dibahas. Lalu baru kita susun ini tabel konsep. Oke, itu ya, Bu Bali. Iya, Bu. Berarti artinya ketika mahasiswa menganalisis konsepnya, Bu, kita mulai dari yang besar dulu ya, Bu. Maksudnya yang paling yang di awal, nanti ke turunannya seperti itu. Kan judulnya, gitu. Kan kita bahas judulnya, apa yang dibahas dulu? Redox berarti kan. Redox kita bahas dulu. Nanti baru reaksi oksidasi. Nanti ketika reaksi reduksi berarti di sana ada oksidator, ketika reaksi oksidasi nanti ada reduktornya. Nah, itu ada keterkaitannya semuanya itu. Baru bisa kita jadikan peta konsep. Nah, ini bekerja sendiri. Tiba-tiba ini kemana hubungannya? Karena tidak ada dalam superordinat, koordinat, dan subordinat. Mungkin itu. Ya, silakan ditambahkan Bu Bali. Mungkin seperti yang sudah Ibu sampaikan ya Bu, mungkin lebih baiknya memang seperti tadi, bahwasanya dari yang paling awal dulu materinya, nanti diturunkan sampai yang paling sederhananya. Sehingga nanti ketika kita masuk ke proyek yang ketiga, ketika menyusun peta konsep, itu mahasiswa udah jelas awalnya konsepnya dari mana gitu, seperti itu Bu. Ya. Terus kalau ini kita gimana Bu? Apakah langsung kita komentari yang kelompok 6 Bu? Boleh. Iya. Nah, kalau ini mungkin kekurangannya di kelompok 5 ini mungkin karena hanya satu ini ya Bu, hanya redox yang dibahas, belum masuk ke elektrokimia, sel volta dengan elektrolisis gitu kan Bu. Terus mungkin di contoh juga mesti diperbaiki lagi, karena di sini contohnya itu, kalau contoh itu kan emang oksidator, berarti siapanya sebagai oksidator. Berarti ini udah oke ya Bu, kalau reduktor dengan oksidator. Cuma yang tadi, kalau misalnya dia, coba di scroll ke atas lagi. Bilox ya tadi, yang bilox misalnya. Bilox tadi harus diperbaiki Bu. Iya, yang bilox itu berarti misalnya Fe dalam F2O3 itu biloxnya sama dengan +3. Berarti langsung ke contohnya. Ya. Sama dengan reaksi reduksi tadi. Kalau kita hanya di label konsepnya menyatakan reaksi reduksi, berarti di contoh itu yang kita tulis reaksi reduksi saja, bukan reaksi redox. Karena nanti kita punya label konsep yang lain reaksi redox gitu Bu. Berarti kalau untuk label konsep reaksi redox berarti di dalamnya harus ada reaksi reduksi dengan oksidasi gitu. Nah, ya, baru karena ini pengaruhnya ke persamaan reaksi dengan setengah reaksi. Iya, oksidasi itu. Iya, jadi memang ketika contohnya reaksi. Coba lihat ini, ada nggak persamaan reaksi penyelesaiannya? Reaksi setengah reaksi atau dengan perubahan bilox? Penyetara reaksi, ya kan? Nah, penyetara reaksi redox. Nah, coba perhatikan ini. Kalau penyetara reaksi redox apa yang kita lihat? Oksidasi, reduksi, bukan reaksi redox. Ya. Nah, itu makanya tidak jelas ini bilangan pereaksi, bilangan hasil reaksi. Makanya kata saya tadi, buatlah ini ingat usahakan saudara melihat superordinat, koordinat, dan subordinat. Itu konsepnya juga. Konsep di situ, konsep apa yang setara, misalnya. Bukan definisi loh. Ya, jadi kita lihat dalam kita melihat reaksi oksidasi misalnya, konsep apa yang setara, apa yang dibawanya, konsep apa, bukan definisi, bukan keterangan apapun, konsep. Karena judulnya kan kedudukan konsep ya Bu, terhadap konsep yang lain gitu. Ya, itu. Jadi kita lihat kedudukan konsepnya, maka kita lihat ada konsep-konsep yang lain dengan begitu.
Oke. Mungkin untuk kelompok 5 kita cukupkan mungkin ya, Bu. Kelompok 6. Juga waktu kita hampir habis loh.